Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya In Marisa, mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon, semester 3 akan mempresentasikan tentang ayat dan hadis tarbawi mengenai kewajiban belajar mengajar. Saya dari kelompok 2, anggotanya terdiri dari saya sendiri In Marisa, kemudian Bunda Juweni, Bunda Aniri, dan Bunda Badriah. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalil nakli dari Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Belajar adalah serangkaian aktivitas manusia yang menyangkut pemahaman, pendengaran, dan peniruan untuk memperoleh suatu pengalaman atau ilmu baru. Lingkup belajar mencakup kognisi, afeksi, dan psikomotor. Dalam Islam, belajar merupakan kewajiban setiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dan hasil dari belajar harus diamalkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam Islam, belajar memiliki dimensi tauhid, yaitu dimensi dialektika horizontal maupun ketundukan vertikal. Dalam dimensi dialektika horizontal, belajar dalam Islam tak berbeda dengan belajar pada umumnya, yang tidak terpisahkan dengan pengembangan sains dan teknologi, yaitu menggali, memahami, dan mengembangkan intelektual ke arah pengenalan dan pendekatan diri pada Tuhan yang Maha Agung. Ini juga berarti bahwa belajar dalam Islam bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan umat manusia dan lingkungannya dengan motivasi ibadah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat tersebut memiliki makna menurut Sobirin mengutip tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan surat Az-Zariyat ayat 56 menggunakan bentuk persona pertama, yaitu aku. Karena memang penegasannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah bentuk ketundukan dan ketaatan akibat adanya rasa keagungan dari siapa seseorang yang mengabdi. Makhluk yang mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya yang kosong, tidak bertujuan dan berakhir dengan kehampaan. Ibadah ini seperti dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bukan hanya bersifat ritual, namun juga mencakup banyak bidang lain dalam kehidupan. Oleh sebab itu, segala aktivitas yang berkaitan dengan ilmu dan pengembangannya harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Dari ayat tersebut, dalam mencapai tujuan hidup itu, manusia diberi beban oleh Allah sesuai kesanggupannya. Mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk terus belajar. Kita bisa lihat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunda Juweni, Bunda Aniri, dan Bunda Badria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Isi kandungan surat Al-Alaq 1-5. 1. Selalu menyebut nama Allah. 2. Membiasakan diri untuk membaca. 3. Selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Agar kedepannya kita menjadi pribadi lebih bersyukur dan menjadi pemerhati alam baik dan bermanfaat. Surat An-Nahl 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'ullah sabili rabbika bi'uhlil amati wal mau'idotil hasanah wazadil
rabbaka huwa a'lamu biman dhalla man sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah, maka ia mendapat anugerah yang banyak. Surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may. Hikmah adalah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat At-Taubah ayat 122 dijelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liya'budu kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Orang yang berilmu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassuqu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lamsuzu famsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadis kewajiban mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Orang yang berilmu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassuqu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lamsuzu famsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu,
niscaya Allah akan mengangkat derajatmu orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadis kewajiban mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdir Bar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua orang diwajibkan menuntut ilmu, entah itu bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man arada ma fa'alaihi bil ilm. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, sekian dari saya, nanti dilanjutkan sama Ibu Anidi. Hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita umat Islam agar memiliki ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita umat Islam agar memiliki ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan merupakan bekal kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Hadis anjuran mengajar mu'amalu tasir khairun yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta. Artinya, orang yang mengajak kebaikan kepada manusia segala sesuatu ikan dan laut memohon ampunan untuk hidup. Hadis Ibnu Abbas. Dan hadis pendidikan karakter. Ittahu Allah isyanakum awwala kalimatin la ilaha illallah. Artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis Al-Hakim. Hadis yang keempat, hadis menghormati guru. Ta'lamu ilma wa ta'lamu ilmis miskinatan wal waqar wa tawadun liman tata'allamu. Artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar ilmu. Hadis yang kelima, hadis saling berbagi pengetahuan. Layak bakil zahiril anna ashkuna ala zahir walail alim anna yashkuna al-ilmi. Artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis yang keenam, hadis menghadirkan pendidikan yang baik. Mana'ahla walidu waladan min nahri afdala min adabin hasan. Artinya, tidak suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis yang ketujuh, jaminan bagi para penuntut ilmu. Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan illa zana. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Maaf barangkali ada kesalahan.